Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hendaklah kalian menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa yang dianggap remeh. Dan biasanya dosa-dosa yang dianggap remeh itu adalah dosa-dosa yang dianggap kecil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa innahunna yajtami'na 'ala rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa yang dianggap remeh itu, dosa-dosa yang dianggap kecil itu akan berkumpul pada diri seseorang sampai akhirnya kemudian dosa-dosa kecil yang terkumpul itu menghancurkan, membinasakan orang tersebut. Sehingga orang itu tidak hancur karena dosa-dosa besar, tetapi dia hancur dan binasa karena dosa-dosa kecil yang dia remehkan, yang terkumpul dalam kehidupannya, sampai kemudian menghancurkan dan membinasakannya di akhirat. Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan hadis itu dengan menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan satu contoh permisalan kepada para sahabat bahwa orang yang seperti itu kamathali qaumin nazalu arda fulatin. Ibaratnya seperti sejumlah orang yang singgah di sebuah tempat, ya, di sebuah padang yang luas. Fahadara sani'ul qaum. Lalu kemudian datanglah pemimpin kaum tersebut. Lalu kemudian faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud. Lalu kemudian orang itu pun mulai bergerak, ya, ke sana kemari dan mengumpulkan kayu-kayu kecil. War-rajulu yaji'u bil'ud. Lalu orang yang lain pun juga pergi mencari dan datang membawa kayu-kayu bakar yang kecil. Karena banyak yang mengumpulkan kayu-kayu bakar yang kecil itu, hatta jama'u sawadan. Mereka pun berhasil mengumpulkan setumpuk kayu-kayu kecil itu. Lalu kemudian wa'ajjaju naran. Mereka pun mulai menyalakan api dan membakar tumpukan kayu-kayu kecil itu. Maka tentu kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah itu, bahwa nyala api yang berasal dari tumpukan kayu-kayu kecil itu pasti akan membesar, sampai-sampai dikatakan fa'amdaju ma qadhafu fiha. Tumpukan kayu yang menyala itu sudah pasti akan mematangkan apapun yang dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api yang menyala itu. Maka begitulah ibarat dan gambaran dari dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh. Karena kita menganggapnya remeh, maka kita
terus-menerus melakukannya sehingga ia terkumpul semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin menumpuk, sehingga kemudian ketika dibiarkan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dibiarkan tanpa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi seperti tumpukan kayu bakar tadi yang akan menyala dan membakar apapun, bahkan siapapun yang dilemparkan masuk ke dalamnya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadisnya yang lain, man kanat indahu li akhihi mazlamatun fi malin aw irdin falyatihi. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman dalam perkara harta atau kezaliman dalam perkara kehormatan atau harga dirinya, falyatihi, maka hendaklah dia menemui saudaranya itu, falyastahillaha minhu, lalu hendaklah dia memohon dimaafkan, meminta untuk dihalalkan dari saudaranya itu, qabla an yu'khadha, ya, sebelum ia nanti dituntut, baik itu di dunia maupun di akhirat. Walaysa indahu dinarun wala dirhamun, ya, dituntut dalam keadaan tidak mempunyai sepeser dinar ataupun sepeser dirham. Itu ketika kita berada di kehidupan akhirat, karena nanti di sana pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melewatkan atau meluputkan apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi. Nanti di akhirat, jika dia mempunyai kebaikan, jika orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya itu mempunyai kebaikan, ukhidha min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikannya itu akan diambil, fa'u'tiyaha hadha, lalu diberikan kepada si fulan yang telah dia zalimi itu. Wa illa, dan jika dia tidak mempunyai catatan kebaikan, pahala kebaikan, maka apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati hadha faturihat alaih, maka diambillah dosa-dosa si fulan yang dia zalimi itu, faturihat alaih, lalu diberikan kepadanya, dilemparkan kepadanya, dihempaskan kepadanya, sehingga akibat itu summa turiha finnar, ia kemudian dilemparkan masuk ke dalam neraka. Tentu saja tidak ada satupun di antara kita yang berharap atau bahkan membayangkan mengalami peristiwa yang memilukan seperti ini, di mana kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan yang kita lakukan, yang kita kumpulkan di dunia, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada saudara kita, kepada orang lain yang dulu pernah kita zalimi, entah itu hartanya atau mungkin harga diri, ya, kehormatannya. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ketika kebaikan-kebaikan kita telah habis, sementara masih ada kezaliman yang tersisa, lalu kemudian dosa orang yang kita zalimi itu diambil, kemudian dihempaskan kepada kita, diberikan kepada kita, yang kemudian menyebabkan kita dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzubillah.
Karena itu kita ingat selalu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqiratu adz-dzunub, atau iyyakum wa muhaqqaratu adz-dzunub. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh, dengan dosa-dosa yang dianggap kecil, karena sesungguhnya dosa itu seringkali dianggap kecil dalam pandangan manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah sesuatu yang menakutkan. Dia adalah dosa yang menakutkan, dosa yang besar. Karena itu sekali lagi, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan tertipu dengan angan-angan kita tentang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita masih tetap tenggelam dalam maksiat dan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua tetap berada di atas jalan kebaikan, jalan taubat, jalan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pergi dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.